Siji, wong Indonesia ini gak ngerti sejarahnya. Nek diawali misalnya orang Jawa hidup mulai abad berapa, gak masih loh. Ya apa katanya? Terus kita yakin kita Garuda. Apa sebabnya kita tidak pernah menemukan sejarah kita? Karena kita tidak percaya kepada alat kita sendiri dalam melihat sejarah. Karena kita lebih percaya kepada Belanda pada waktu itu. Jadi kabeh sing gak lulus di tanda tangani Londo dianggap gak nyata. Misalnya babat tanah Jawi itu tidak diakui dalam metodologi sejarah akademis. Jadi wong Jawa dewe meniadakan dirinya. Jadi maka kita tidak mengerti, maka Indonesia ini sebelum meneliti dirinya ini siapa, tetap saja tidak punya landasan untuk bangkit, untuk maju ke depan. Wong orangnya dasar-dasar seperti ini kok ndak kondang, gaya upin-ipin wira iso. Padahal upin-ipin itu bikinan orang Indonesia. Tetapi karena bangsa Indonesia memiliki pemerintah yang sama sekali tidak mau menghargai potensi dan karya bangsanya sendiri, maka akhirnya anak-anak Indonesia yang berbakat lari ke luar negeri dan bekerja untuk negara lain, di NASA, di Pentagon, di Honda, di Hyundai, gitu, di Malaysia, sapi turute. Jadi Indonesianya tidak tercapai. Tadi ada yang bilang Canu nanti demokrasi, jadi orang nungguin, orang nanti demokrasi dia. Maksud saya itu gini, anti demokrasi itu retorika pada momentum tertentu untuk konteks dan nuansa tertentu diperlukan kata anti demokrasi. Ini jangan ini. Anda tidak setuju kerajaan karena apa biasanya para aktivis? Otoriter, oke. Otoriter, kerajaan otoriter. Otoriter itu bagaimana menjelaskannya? Diktator ya. Diktator itu kalau penjelasan sementara yang saya ingat, satu situasi di mana rakyat tidak punya daya tawar dan daya kontrol, betul? Oke, jadi rajone kuoso, rakyatnya iso popo. Aku saya takon, sebutkan satu soal di Indonesia yang hari ini rakyat punya daya tawar. Sebutkan, di bidang apa yang rakyat punya daya tawar dan daya kontrol hari ini? Jadi saya otoriter apa? Tadi definisinya apa tadi? Otoriter, kamu tidak setuju kerajaan karena otoriter. Otoriter adalah keadaan di mana rakyat tidak punya daya tawar terhadap keputusan-keputusan yang ditimpakan ke mereka, tidak punya daya kontrol terhadap wakilnya sendiri dan seterusnya, toh? Aku takon saiki sebutan siji wae sing rakyat duwe daya kontrol. Wong kue karo tilang kowe di daya kontrol, di daya tawar. 50 ya 50, selawe ya selawe. Kowe men ditilang polisi siji ora wani bantah kowe. Podo-podo rakyat ora duwe daya tawar, penak ndi kerajaan apa demokrasi? Podo-podo otoriter. Penak ndi? Penak kerajaan mergo sing disikat yang siji to. Asa iki kan nikat sopo? Bukan banget sing kudu kok sikat. Ya lah. Jadi kalau demokrasi Indonesia ini otoriter apa tidak? Terus bedanya apa karo kerajaan? Nah, jadi Anda salah kalau mengatakan kerajaan itu otoriter, terus demokrasi itu tidak otoriter. Wong buktinya tidak ada satu pun yang Anda punya daya tawar sekarang. Wis wong desa arep ngopo. Oke, karena berangkatnya dari Nusantara, kita coba ambil closer dari Indonesia ya, Nusantara ya. Nanti baru Cak Fuad akan ikut merespon berbagai hal yang tadi kita dengar bersama dari Anda semua. Kita mulai dari sini dulu. Wis saiki ngomong Indonesia saya sambil Kanjeng siap-siap nomor-nomor berikutnya. Allah itu kan nyuruh menciptakan manusia, perintahnya kan supaya menemukan Allah kembali, gitu ya. Tauhid itu artinya Anda menyatukan diri kembali kepada sumbernya. Nah, saat durunge tutuk kuno iku engko lak ana jenenge identitas, ana sing jenenge jati diri. Nek cara Sunan Kalijaga jati diri iku nek sirahmu karo awakmu gak pedal. Lane lambangnya orang-orang ya, orang-orang
kena bendo, tugel gulune, disambung meneh nganggo kayu tatal, hidup kembali. Artinya hidup itu adalah ketika pikiran dan hatimu bekerja sama dalam harmoni nilai yang menyelamatkan hidupmu. Ketika akeh wong atine karo pikirane bentrok, dan itu sumber penyakit nomor satu. Maka 50 tahun terakhir ini penyakit manusia di muka bumi bertambah luar biasa karena ndase karo awake gak menyatu, dodone karo sirahe gak menyatu, atine karo pikirane gak menyatu. Bahkan ada peradaban ndas tok, ono peradaban ati tok, ono meneh peradaban weteng tok, ono meneh peradaban isore weteng tok. Nah, manusia yang menemukan Tuhannya kembali adalah manusia yang nek cari wong Indonesia yang seutuhnya. Mungkin Cak Fuad bisa menjelaskan kepada kita ada konsep insan kamil misalnya, itu sebenarnya mengacu ke situ atau tidak. Nah ini alon-alon ya supaya ada frame, berarti dulu apa-apa itu ben duwe kamera yang siap gitu ya. Ada tahap-tahap di mana Tuhan memberi waktu sangat lama supaya manusia bisa menemukan dirinya, karena setiap manusia itu sejak kecil gua neliti ya. Cah cilik itu meneliti dirinya, bener lah, meneliti barang-barang, diutak-utak, didelok, ya, setiap anak itu meneliti. Jadi pekerjaan utama manusia itu meneliti untuk menemukan dirinya. Kalau dia menemukan dunia, dia bisa melihat dirinya di dunia, atau dia menemukan dirinya, dia bisa melihat dunia di dirinya. Kalau buku yang sedang digarap Mas Toto dari terbitan saya tahun 83 itu adalah Indonesia bagian dari desa saya. Ada konteks di mana desa saya adalah bagian dari Indonesia, tapi buku saya berjudul Indonesia bagian dari desa saya. Ini nek orang dari cara berpikir dianggap ngayaworo. Kalau pengertiannya geografis, desa saya bagian dari Indonesia. Tapi kalau pengertiannya nilai, bisa sangat terbalik. Misalnya begitu arek cilik di omahku, di desaku mulai delok TV, maka TV itu kan bukan desanya, TV itu kan Indonesia. Jadi TV menjadi bagian dari kehidupan desa saya yang mewakili Indonesia. Jadi Indonesia datang ke desa kita itu bisa menguntungkan, bisa merugikan, bisa membangun, bisa merusak. Maka Indonesia adalah bagian dari desa saya yang sering ngerepoti. Gini, nek biyen lurah saiki ono kadus, ono pomene. Rotok siji siapa lagi? Ono kepala desa, ono kepala dusun segala macam, dan itu adalah idiom Indonesia yang dipaksakan di desa. Nah itu yang tak maksud ya. Begitu ono Kentucky Fried Chicken, junk food Amerika masuk desa saya, berarti Indonesia adalah bagian yang merebut bagian yang tradisional dari desa saya, apa yang maksudnya ya. Nah saya kembalikan ke penelitian supaya tidak panjang-panjang. Setiap hari kan Anda meneliti, mengidentifikasi awakmu. Pertama sing gampang dukurmu piro ya toh, piromu dawane sak piro, mripatmu minus apa plus, ya semua gitu. Setelah itu mengidentifikasi bakat, setelah itu mengidentifikasi kecenderungan psikologi, apa jenenge, nangisan taga, gembeng taga, itu kan setiap orang dewe-dewe ya. Muring-muringan taga, ini termasuk orang yang mudah marah, mudah memaafkan, atau mudah marah, sukar memaafkan, sukar marah, mudah memaafkan, atau sukar marah, sukar memaafkan, atau mudah marah, tidak bisa memaafkan. Sing akeh iku. Gampang nesu gak iso nyepuro blas. Nah itu kan kita identifikasi. Nah sekarang teman-teman sekalian, ada minimum Anda harus lulus mencari jati diri individu Anda, minimum. Tapi Anda punya tugas besar untuk menemukan jati diri bangsa Anda. Dan sekarang ini saat yang tidak bisa ditunda lagi. Anda harus meluangkan energi dan prosentase hidup Anda untuk ikut nyengkuyung bagaimana Indonesia Nusantara tadi menemukan dirinya. Siji, wong Indonesia ini gak ngerti sejarahnya. Nek diawali misalnya orang Jawa hidup mulai abad berapa, gak masih loh. Ya apa katanya? Terus ngomong Garuda, kok gak karuan beda tak gagak tak
emprit, ciprot. Terus kita yakin kita Garuda. Apa sebabnya kita tidak pernah menemukan sejarah kita? Karena kita tidak percaya kepada alat kita sendiri dalam melihat sejarah. Karena kita lebih percaya kepada Belanda pada waktu itu. Jadi kabeh sing gak lulus di tanda tangani Londo dianggap gak nyoto. Misalnya babat tanah Jawi itu tidak diakui dalam metodologi sejarah akademis. Jadi wong Jawa dewe meniadakan dirinya. Jadi maka kita tidak mengerti. Maka Indonesia ini sebelum meneliti dirinya ini siapa, tetap saja tidak punya landasan untuk bangkit, untuk maju ke depan. Misalnya wong Jawa karo Mesir kuno kuwi endi? Karo kira-kira zaman kerajaan Roma sekian abad sebelum Rasulullah ya, bahkan mungkin 10 abad sebelum Rasulullah sudah ada Roma. Karo Jawa kuwi endi? Karo ya apa terusan? Jawa karo Melayu bedane apa? Ora ngerti. Mulai ana Jawa, ana Sunda, ana Madura iki abad pira ora ngerti. Terus piye terusan? Terus nanti ngomong etnik, padahal tidak mengerti asal usulnya. Ini yang gampang loh ini. Ini masih sangat gampang. Wes gini wes. Kalau kita tidak mengerti sejarah kita, gini aja. Yang penting kita menilai beberapa puluh tahun aja, kemudian kedepannya kira-kira gimana. Wes untuk hidup itu, nah di Amerika ada istilah rich and famous. Sugih tur konda, ya. Apa meneh? Sing dulu ana, kowe pengen apa wae? Sugih, apa meneh? Konda, apa meneh? Kuoso, apa meneh? Tentrem. Yang akan lebih dalam Pak Mus, apalagi? Diwasa, mateng, ya dah. Mosok uang ora mateng. Mosok usianya 50 tahun, usia fisiknya 50 tahun, usia hatinya 25 tahun, usia rohaninya 3 tahun, Pak. Cilo kata gue. Wis jadi presiden 8 tahun, tapi usia psikologisnya masih 21 tahun, kan celaka kita. Nah itu kan harus kita identifikasi terus. Nah sekarang saya tanya, ini lepas dari Anda pribadi-pribadi, saya uang Indonesia gitu, negara Indonesia, bangsa Indonesia yang mbuh biyen bangsa apa jenenge? Biyen tak durung bangsa Indonesia toh. Ning wis ana wonge, wis ana kabudayane, ana kaya Jakarta, ana Pakubuwono, ana biyen Mataram, ana Singosari, sak dituruti lah. Tapi pokoknya Indonesia adalah anak bungsu dari kehidupan panjang bangsa kita. Ojo diarani Indonesia itu induknya loh ya. Indonesia itu kan arek boncet kan, arek nom dewi. Sekarang saya tanya, di antara tadi Pak Mus, sugih tercapai enggak Indonesia? Tercapai? Loh, dicolong kok tercapai, dicolong ya tercapai gitu. Sugih tercapai? Kan dicolong, sih dicolong berapa persen deh? Berapa? 70%. Tapi barangmu dicolong 70% terus gue nyanyi sugih. Artinya kita loh, nek kaya, kalau yang natural aslinya tanah air kita kaya, tapi kan bukan karya kita. Maksud saya yang karya kita, ya, yang upaya kita mencari jati diri tadi itu berhasil enggak untuk kaya? Kalau Malaysia kalau pemenang, kalau Vietnam kalau pemenang, kalau Cina kalau pemenang, kalau India kalau pemenang. Jadi sugih ra kelakon, terkenal kondang kelakon ora? Kondang korupsi nih, apa nih kondang apa nih? TK ini, kui bangga pengisi sini. Ya saya tidak menganggap PKI itu memalukan ya, itu juga patriot kita ya. Tetapi sesungguhnya kita bisa punya kekayaan yang bermacam-macam dan
dan apa jenenge keterkenalan kemasyhuran yang bermacam-macam. Wong orangnya dasar-dasar seperti ini kok ndak kondang, gawe Upin Ipin ora iso. Padahal Upin Ipin itu bikinan orang Indonesia. Tetapi karena bangsa Indonesia memiliki pemerintah yang sama sekali tidak mau menghargai potensi dan karya bangsanya sendiri, maka akhirnya anak-anak Indonesia yang berbakat lari ke luar negeri dan bekerja untuk negara lain, di NASA, di Pentagon, di Honda, di Hyundai, gitu, di Malaysia, sampai turute. Jadi Indonesianya tidak tercapai. Apa meneh? Dewasa nggak kita sekarang? Apa sih tanda gini? Nek talur itu sama dewasa berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Ada tawur sebanyak di negara kita? Tawur SMA, SMP, mahasiswa, kampung, suku, supporter, podo-podo PSIM ini lho tawur. Podo-podo Aremani, podo-podo Persebaya ini lho tawur. Apa sebabnya? Karena presidennya sendiri tawur, melawan dirinya sendiri, melawan ibu sepuhnya, melawan istrinya, melawan anaknya, melawan ketua partai Demokratnya, jadi tawur. Jadi kalau ada anak SMA tawur itu sangat wajar karena memang keteladanan dari atas adalah tradisi tawur. Cuman ada modus yang berbeda. Tawurannya cah SMA beda kalau tawurannya DPR, beda kalau tawurannya parpol, beda kalau tawurannya media massa. Tapi kan salah satu sifat orang tawur adalah menginginkan musuhnya menderita dan hancur. Betul? Sekarang saya tanya, Golkar ingin Demokrat hancur atau ingin jaya? Berarti potensinya tawur. Demikian juga Demokrat, inginnya Demokrat, yang lainnya jaya apa hancur? Hancur. Kita semua saling menginginkan teman kita hancur di Indonesia. Apa saja? Sunni menginginkan Syiah hancur. Meneng-meneng jadi NU Muhammadiyah itu senang. Masih dia. Umpama NU bubar itu kira-kira Muhammadiyah yang juru meringis saja. Demikian juga kalau Muhammadiyah juru dibubarkan itu katanya NU ini juru istighosah kalau syukuran khol Muhammadiyah. Apa itu? Karena kita bukan bangsa, kita adalah individu-individu yang tidak punya kepemimpinan dan tidak percaya kepada pemusatan imamah, sehingga kita satu sama lain saling benci. Saya secara pribadi sepanjang hidup yang saya alami nomor satu kedengkian teman-teman saya. Sampai hari ini semua orang-orang yang dulu melakukan reformasi bersama saya, bahkan yang dulu ikut-ikut Soeharto, sama saya tidak ada yang ikhlas sampai hari ini. Jadi sesuk orang tak ewangi gue. Sesuk aku hundo nek cara Jepangnya hundo ora ciko, nek ciko itu kacang pora. Wijiko nek hundo iki mati pore. Ngono hundo. Aku mau kaya iki meneh. Sesuk tak ewangi apa tak ewangi ukurannya urip mati. Ora reformasi ora kerajaan po negara, ini masalah cilik. Tadi ada yang bilang canu nanti demokrasi jadi ya orang mau kuwi lah. Orang nanti demokrasi dia. Maksud saya itu gini, anti demokrasi itu retorika pada momentum tertentu untuk konteks dan nuansa tertentu diperlukan kata anti demokrasi. Ini jangan ini. Anda tidak setuju kerajaan karena apa biasanya para aktivis? Otoriter, oke. Otoriter, kerajaan otoriter. Otoriter itu bagaimana menjelaskannya? Diktator ya. Diktator itu kalau penjelasan sementara yang saya ingat, satu situasi di mana rakyat tidak punya daya tawar dan daya kontrol, betul? Oke, jadi rajane kuoso, rakyatnya ra iso apa-apa. Aku saiki takon, sebutkan satu soal di Indonesia yang hari ini rakyat punya daya tawar.
Sebutkan di bidang apa yang rakyat punya daya tawar dan daya kontrol hari ini. Jadi saya otoriter apa? Tadi definisinya apa tadi? Otoriter, kamu tidak setuju kerajaan karena otoriter. Otoriter adalah keadaan di mana rakyat tidak punya daya tawar terhadap keputusan-keputusan yang ditimpakan ke mereka, tidak punya daya kontrol terhadap wakilnya sendiri dan seterusnya. Toh aku takon saiki sebutan siji wae sing rakyat duwe daya kontrol. Wong kowe karo tilang kowe kan duwe daya kontrol, kan duwe daya tawar. 50 ya 50, selawe ya selawe. Kowe men ditilang polisi siji ora wani bantah kowe. Padahal polisi kok bantah rong kalimat sing rada aktivis iki kuwi bingung dhewe. Bapak polisi bener, mana buktinya? Nah terus dulu, enggak, kan saya rakyat, saya lebih berat tanya kepada bapak daripada bapak kepada saya, kan menurut toh? Bener, menurut orang berpikiran. Dan sekarang saya tanya, jadi kalau demokrasi Indonesia ini otoriter apa tidak? Terus bedanya apa kalau kerajaan? Nah, jadi Anda salah kalau mengatakan kerajaan itu otoriter, terus demokrasi itu tidak otoriter. Wong buktinya tidak ada satu pun yang Anda punya daya tawar sekarang. Wis wong desa arep ngopo? Matur. Ya mesti wae apa. Pajule sing nyekel kowe ya wis sing. Kok pajule ngomong wong-wong. Ya ngajul nanti ya. Ini ya deh, maksud saya nggak punya daya tawar ya. Sekarang bandingkan ini simulasi tinggi. Podo-podo rakyat rambi daya tawar penak di kerajaan atau demokrasi. Podo-podo otoriter. Penak di. Penak kerajaan bergosing disikat yang siji tuh. Asa ini kan nikat sopo, bukan banget sih butuh gak sikat. Ya lah, ya. Modal dewe, jadi demokrasi yang kita alami adalah memodifikasi otoritarianisme raja menjadi otoritarianisme kelembagaan yang gede yang ombone. Arep demo ku nek kerajaan langsung nang keraton ning saiki lho. Udah banget sih di demo. Nang Mabes Polri demo, nang DPR demo, nang istana demo, nang BPK demo, nang wah oke banget. Mending kerajaan. Ya kan? Wes tau mikir kuwi kowe. Wes saiki misalnya ini ya, sorry ya, ini mohon maaf apa ya. DIY kemarin diresmikan oleh gubernurnya. Ya. Terus aku isi ngomong langsung, ngomong tuh data pemerintah, pemerintah provinsi DIY barang. Mbok kui cukup unit pengelolaan daerah yang merupakan salah satu tangannya keraton, menurut oke. Jadi orang itu gede apa yang provinsi jadi mengerjakan apa tuh? Sing nyambut gawe lah kabupaten karo kota Madya. Provinsi apa? Udah salah satu balairung atau tempat di keraton itu ada kantor koordinasi pengelolaan daerah. Kota Madya, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo gitu loh. Ngopo kok dadak ngarso dalem dadi gubernur barang. Wong gubernuran iki jan mung driji siji tok lah. Supaya kowe bingung nek arep protes. Ya ta? Arep nanti kene protes. Nek lembaga keraton siji wis cukup iki dari PP ning kono kuwi. Ya ta? Nglumpuk sak juta ora bali nek ora penuhi ngono ta? Saiki bingung. Sing nang keraton piro, sing nang kepatian piro, sing nang DPR piro, sing gedhe ora karo sing penggaweane ora cetha kabeh. Nah, tapi untuk merubah ada tidaknya pemerintah provinsi itu kalau dalam demokrasi lewat apa? Saiki misalnya, oke, untuk RUU keistimewaannya berapa tahun? Cuy kan?
Oke, sekarang untuk oke lagi ngarsa dalam setuju di DIY tidak usah ada pemerintahan provinsi, cukup unit, salah satu unit keraton untuk mengelola daerah. Tapi untuk mengesahkan ini tuh lewat di lewat Senayan meneh loh, pirang tahun meneh, kui efektif ora? Kerajaan langsung, wes pokoknya saya kira rasa provinsi. Dulu kan ratu cepet toh, wes aku lah mudeng pokoknya jalan tol ini cepet. Dulu apa ini tuh rojo? Gali rakyatnya rojo ngawur, sikat nih gali ngono tuh. Jadi ini negara berlaga, merepoti dewe, mubeng dewe, ngeluh dewe, kesleo dewe, nangis dewe, motor dewe, mumet dewe, betul nggak? Terus kita kena mitos pokoknya sing bener yo trias politika, keraton ki koyo ono wae, koyo Nabi Daud, dari Nabi Daud itu diktator no. Asui. Tepat nggak kata-kata itu? Tepat nggak? Nabi Sulaiman otoriter gitu. Undang-undang itu otoriter nggak? Kamu ngerti nggak sih otoritarisme itu? Undang-undang itu otoriter apa tidak? Perda itu otoriter nggak? Perda sih otoriter. Polisi mengburi nih wet di otoriter apa? Jadi kok tiba-tiba di sini itu berpikir nih otoriter itu nak keraton zaman biyen. Wong ning ngarep me iromu pe otoriter karo-karuan. Ya lah. Oke, ini sekedar ngomong Nusantara. Oke, sekarang terakhir sekali saya mohon nanti Kak Fuad merespon ini, soalnya dari gini, dalam maknya itu kita punya dua gudang ilmu yang kita pakai menjadi rujukan, yaitu Cak Fuad sama Pak Nur Somad Jakarta. Jadi aku ngomong ngawur-ngawur ini pokoknya tetap butuh konfirmasi dengan Cak Fuad. Jadi aku sing bagian dadi. Jadi aku berdusik karo tali lho. Tadi iki pathokane lho. Nek berdusik karo pathokane engko iso nang ndi. Gitu ya. Nek pathokan ra iso mlayu-mlayu lah ngono masalahnya. Tapi coba ya. Jadi kalau kabeh kudu ana, berdusik ya ana sing prayon, taline kudu dawa, ning ora entuk melanggar lapangan, ning pathokane kudu ana. Semua fungsinya seimbang, gitu ya. Nah, saya ingin nih Indonesia sejarah otoritarianisme, terus tadi sudah ada beberapa kriteria yang sudah kita temukan atau belum, tercapai atau belum. Ini ada frame atau sistematika atau apa namanya ini dari Pak Nur Somad kemarin di Genduri Cinta, meskipun beliau tidak hadir tapi saya di TV. Jadi Mas Hilmi catat ya, jadi ada tataran terbawah dari aktivitas manusia dan kelompok sosial atau masyarakat atau bangsa itu di sini disebut nanti Cak Fuad yang membenahi bahasanya. Dia ada yang disebut aklul hawas, berarti aklul hawas, akal hawas itu materi apa? Ilmu katon, wis ngene, nek cara Jawane ngelmu katon sing ketok moto. Ya, itu tataran terbawah, rupa datu. Terus di atasnya ada aklul hif itu memori, memori ini urusan rada software sih. Ya nek biyen disket gede kae 256 kilobyte, nek sing rada cilik kae kandel kae 1,2 megabyte. Saiki wis barang semene iso ngisi lagu 300 ngono ya Mas Randy ya. Jenenge flash disk. Ya, jadi ini aktivitas yang sudah agak lebih kualitatif. Di atas itu ada aklul khayal. Benar ya? Khayal itu simulasi, animasi, khayal, imajinasi. Di atas itu lagi apa? Ini? Oh, tadi puisinya imajinasi ya. Jadi Pak Mustafa ini aklul khayal ya.
Ya, ahli khayal ya. Ujungnya ditandeng kalau dikhayal-khayal gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivitas pemikiran, filosofi, ijtihad, gitu ya. Namanya aklul fikr. Yang paling dhuwur dhewe namanya aklul fa'al. Di Al-Quran ada fa'al lima yurid. Allah itu punya sifat maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Fa'alun, fa'al ya, jadi aklul fa'al. Ini lagi ilmu ketok moto itu berarti agak identik dengan materi. Kemudian ketika dia menjadi konsentrasi mayoritas, dia menjadi ideologi namanya materialisme. Ketika materialisme dijadikan modal untuk penghidupan, maka muncullah kapitalisme, kan gitu kan? Kapitalisme. Nah ternyata 90% lebih dari aktivitas seluruh manusia di dunia adalah di wilayah aklul khawas, mengelmu katon, gitu. Kemudian di atasnya ada ilmu hifz. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih berkualitas dalam hidup manusia. Tapi ternyata mau ngomong komputer, mau ngomong apa jenenge, ngomong IT, ngomong semua kan juga mengabdi kepada sistem dan keperluan kapitalisme. Terus nanti yang imajinasi juga tuh, yang imajinasi, simulasi segala macam patuh juga kepada kapitalisme. Ya. Terus pemikiran, sekarang pemikiran mengabdi pada kapitalisme apa tidak? Gampangan ini loh, universitasmu jadi perusahaan murah. Cetok ya? Wah, bahkan agama juga menjadi komoditas. Dan jadi ada profesi ustaz. Saya ini angel masjid ning Budo ning orang bayar muadzin ya. Si muadzin profesional. Ada imam profesional, terutama bulan-bulan Ramadan. Kalau di kota-kota itu hampir 100% profesional. Jadi di imam sewa, imam sing disewa, itu disewa. Bahkan ada grup sholawat sewan, gitu ya. Sewan artinya memang hidupnya untuk itu, gitu ya. Oke. Nah, yang ingin saya omongkan mengenai Indonesia Nusantara dengan semua faktornya tadi teman-teman sekalian. Misalnya bal-balan, misalnya ya. Sekarang dari sudut bal-balan tercapai enggak cita-cita bangsa Indonesia? Tidak tercapai. Kira-kira tahun berapa masuk Piala Dunia? Kiamat. Ngipi, itu termasuk ilmu khayal ya. Oke. Yang ingin saya katakan begini teman-teman sekalian, sepak bola dunia itu kan sepak bola profesional, berarti dia aklul khayal, aklul hawas. Siapa yang gajinya terbesar sekarang ini? Ronaldo. Atau siapa? Messi. Siapa Ibrahimovic. Gajinya gedene orang genah ya. Gedene orang genah. Artinya tuh khawas banget. Ono rai khawas, ono rai khoyal, jadi nek kaya siapa ya? Nah, imam rai khoyal. Ya campuran. Khoyal yo tifet yo. Ini loh kanca-kanca sekalian. Keliru nih PSSI gue. Semua urusan sepak bola dimasukin ke aklul hawas. Aklul hawas ini pemimpinnya di dunia namanya FIFA. Apa kowe ning Taman Tirto kok taat karo FIFA?
kudune sing urusan karo FIFA maksimum 5% saja, cukup pendadaran khusus di Jakarta, ditambah klub-klub di daerah, jumlah orangnya kan ramai 5% terus ke bangsa Indonesia, mungkin cuma 1%. Jadi sing 99% itu sepak bola bangsa Indonesia sakarepe. Pokoknya ono lapangannya main wong papat yo monggo, tuwon no monggo, sepatu monggo, ora yo monggo, gawange 5 yo ora apa-apa. Ngono ta? Lah kok kabeh kudu taat karo FIFA. Di situ salahnya. Karena Indonesia ini orang yang paling atas, aglul faal. Orang Indonesia itu ilmu lakone kanthi laku. Jadi orang Indonesia kalau disuruh buat lapan di racing di F1 belum tentu menang. Neng jajal sopir-sopir kayak F1 kayak kon neng panturan main. Kita ini tidak di wilayah ilmu khawas. Kita ini bangsa yang kehebatannya terletak di dalam kehidupan nyata, tidak di pertandingan-pertandingan. Ngerti ya? Kita ya? Dan itu tidak hanya di bidang sepak bola, di bidang apa saja kita tidak suka bertanding-bertanding begitu. Nek can mani ayo saya ingin dalamnya mau betul nggak? Jadi orang Indonesia itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi frame yang bisa menjadi cara berpikir Anda ya. Ini di bidang apa saja? Dolek ono wis apa wae. Ora ono sopir Eropa wani nyopir ning. Wis pantura kok dalan tengah iki nang. Pokoke saingan karo sumber kencoran. Karena kemampuan mereka itu ada dalam kehidupan nyata. Saya mempelajari bela diri internasional ya. Jadi kalau di sini ada silat macam-macam dari Cimande, Bangau Putih sampai Tapak Suci, apa macam-macam ya. Ada yang kawin sama kungfu, ada yang asli, ada yang macam-macam. Ono sing lesung digawe pingpong, bayangin pingpong bali lesung. Weh, ngono kayak itu. Aku ndelok dhewe kuwi. Tok tenan kuwi. Nek dikon tanding dudu panggonane. Jadi gini, kalau di itu ada yang namanya Bellator, pokoknya MMA itu mixed martial art. Pokoknya tanding opo ilmu sakarmu, arep pencak, arep kungfu, taekwondo, jiu-jitsu, kempo, aikido, sakarmu apa ya? Neng pokoknya neng kuno campuran. Kowe harus nganggo jurus apa itu, neng pokoknya menang mau kalah menurut itu namanya MMA. Ada Bellator, ada Showtime, ada Infusion, ada Dream, ada macam-macam di Jepang, di Jerman, Brazil, Portugal, Spanyol, Thailand dan semuanya. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia tidak terdaftar di situ. Yang paling terkenal justru Thailand. Karena sakabeh ilmu kuwi mau, engko nek wis tekan ring MMA kuwi sing berlaku ming loro. Itu ngantem, nyaduk, karo meeting, iku tok. Jadi orang no neng MMA nganggo jurus kungfu ora ono sikat dhisik modiar. Kunang ini. Jadi kungfu ora ono, silat ora ono. Yang sejak awal shortcut kepada pertandingan frontal itu Muay Thai. Kalian Muay Thai ngene-ngene iki karo dengkul ngantem ngene ning jebol sikute. Jadi dia shortcut kepada ilmu khawasnya bela diri. Maka semua petarung dunia dari Maroko, dari Turki, dari Brazil terutama, itu mereka semua harus lulusan Muay Thai di Thailand.
Terus aku bayang, kayak duwe Muay Thai loh. Lah kene kita ini lah oke Indonesia ini, ya toh, ini lah oke banget kok tidak tampil di dunia. Kenapa? Memang satu manajemen negara kita tidak mengakomodasi dan mengantarkan. Misalnya Korea bisa menghasilkan Big Bang, bisa menghasilkan respon-respon profesional terhadap musik mutakhir yang secara kualitas Indonesia sangat punya kemampuan untuk itu, tetapi tidak ada produsernya, tidak ada manajemennya yang berani melakukan itu, sehingga barangnya sebenarnya lebih rendah kualitasnya bisa mendunia. Kita yang punya kualitas tinggi tidak bisa mendunia. Tapi saya kembalikan, ada sebab yang lain. Sebab yang lain adalah di Indonesia ini penyanyi kita yang telecak dalam-dalam, ya, karena ilmu faal, aklul faal dalam kehidupan sehari-hari, gitu loh. Duel barang yang menunggui, orang perlu goreng, sekolah lebih iso, terus langsung iso. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, dari 5 ini tadi teman sekalian, mari kita temukan sekarang kalau Indonesia sekarang tidak bergerak menuju kesadaran mengenai aklul faal dengan menguasai 4 yang lebih rendah, yang lebih bawah, maka jangan berharap apa-apa sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalau memang itu tidak terjadi, saya mohon dengan sangat setiap individu di Maria mencari dan menemukan jati dirinya masing-masing, melakukan transendensi, melakukan pengambilan jarak dan menemukan hidupnya, meskipun bangsanya tidak menemukan hidupnya. Benar ya? Jadi kowe dewe, nah Indonesia raiso ngeterke, ya kowe melaku dewe, itu maksud saya. So kalau ngomong Indonesia, Ombone semene kayak gini, saya sekarang mulai nyicil nulis dikit-dikit ya. Ada di Kompas, ada di Gatra. 2 minggu sekali lah paling tidak saya ada di dua penerbitan itu. Itu saya mulai ganggu dikit, mulai kasih virus-virus dikit, karena nanti 2014 itu adalah tahun ketentuan Anda akan menemukan jati diri Anda, atau Anda betul-betul akan menjadi bangsa yang saking hebatnya bangsa Indonesia tidak punya dirinya juga tidak masalah. Saking hebatnya. Racetoy ora apa-apa. Nek wong liya kan kudu cetha iki pitik apa bebek. Kene iki racetoy ora apa-apa. Wong Indonesia iki bodoh ya ora apa-apa. Itu saking hebatnya bangsa Indonesia. Dan kehebatan bangsa Indonesia ini sekarang sedang diincar oleh seluruh dunia. Anda kan umur sekitar berapa lagi? 30 ya, mudah-mudahan ya. Kemarin Pak Franky Welirang datang ke Katipiro dan mengatakan bahwa usia rata-rata bangsa Indonesia itu 27,5 tahun tepat mayoritasnya. Dan itulah yang punya masa depan Indonesia. Jadi Anda ini harus kerja keras 2 tahun ini. Golei, bekerja lebih bagus, tidak usah terlalu mengharapkan kemampuan negara dan pemerintah. Nek milih pemimpin, aku nulis bawa banget di Kompas, presiden kudu piye. Tidak boleh sembarang orang, tidak boleh sembarang presiden. Kewajibannya sangat complicated, persyaratannya harus begini. Nek orang, ya wes selalu terus ke kauripan sing yang ini. Gitu loh. Oke, teman-teman sekalian, saya doakan, saya mohon, saya ikut mendorong juga, mudah-mudahan jamaah maknya kalau tidak bisa membantu Indonesia menemukan jati diri dan masa depannya, paling tidak Anda masing-masing dan lingkaran-lingkaran maknya di mana-mana bisa menemukan responnya yang matang terhadap zaman yang akan Anda alami.